Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan sistem e-budgeting yang diterapkan dalam APBD DKI Jakarta harus diteruskan. Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan pemirsa, jangan lupa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan anggaran. Ada pengawas, ada DPR atau DPRD, ada auditor dan sebagainya. Tapi paling utama adalah tentunya masyarakat. Dan bagaimana untuk mengetahui selengkapnya terkait dengan e-budgeting? Sebelum saya lanjutkan diskusi dengan narasumber, kita akan temui rekan saya Yasi Syarif langsung dari Grand Studio untuk melakukan analisa terkait e-budgeting. Yasi, silakan. Baik, terima kasih Doni. Dan memang kita lihat APBD saat kerap tidak transparan dalam perencanaan dan pembangunannya. Dan Anda juga tahu pemirsa bahwa tentu masyarakat berhak ingin tahu kemana saja pajak-pajak yang mereka bayarkan digunakan oleh APBD ataupun penerimaan-penerimaan dari sektor lain dalam APBD. Nah, ini menjadi penting bagi masyarakat karena masyarakat tentu ingin tahu apa hasil yang dilakukan selama ini oleh pemerintah provinsi. Dan sekarang kita sudah mengenal istilah electronic budgeting, yakni APBD yang disusun melalui elektronik, Doni dan juga pemirsa. Pemirsa, jika Anda melakukan transaksi atau Anda belanja ke sebuah toko atau supermarket, Anda menggunakan uang cash misalnya. Tentu barang belanjaan Anda tersebut atau belanjaan Anda tidak pernah tercatat dalam sistem transaksi di bank Anda. Namun jika Anda belanja menggunakan debit card atau credit card, tentu semuanya sudah tercatat di sistem transaksi Anda, pemirsa. Dan ini menjadi lebih transparan, bahkan sudah jelas kapan dan di mananya, itu pun tercatat dengan sangat jelas. Lalu apa sebetulnya e-budgeting? Kita akan lihat informasinya seperti apa pemirsa. Ya, e-budgeting ini adalah sistem keuangan daring dengan tujuan transparansi kepada publik. Setiap orang bisa mengakses data anggaran yang disusun pemerintah daerah sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana. Nah, kita melihat pemirsa bahwa sesungguhnya ada informasi-informasi yang juga diinginkan oleh masyarakat agar tahu apakah ada kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti upaya tidak jujur atau upaya ingin menggelapkan dana, dan juga menerapkan electronic budgeting ini akhirnya dilakukan oleh Ahok sebagai Pemprov DKI Jakarta yang sudah melakukan ini jauh lebih dari beberapa waktu sebelumnya. Nah pemirsa, kalau kita lihat apapun yang dibelanjakan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah sangat transparan dan tersusun rapi. Dan Anda bisa melihat di websitenya. Lalu apa pemirsa dasar hukum dari e-budgeting? Kita lihat di sini sudah ada dasar hukum e-budgeting. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Ini sudah tertuang ya pemirsa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dan selanjutnya dari Peraturan Gubernur Nomor 145/2013 tentang penyusunan RAPBD atau APBDP melalui electronic budgeting, yang mana pada saat itu gubernurnya adalah Bapak Joko Widodo. Kita lihat informasi selanjutnya, ini juga sudah tertuang dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam pasal 391 ayat 1 dan 2, pemerintah wajib menyediakan informasi terkait pembangunan daerah dan keuangan daerah. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa informasi pemerintah dikelola sistem pemerintahan daerah. Dan selanjutnya pasal 386 dan 387 tentang inovasi daerah. Dan pemirsa, kita lihat di sini sudah ada daerah-daerah lain selain Jakarta yang juga menggunakan atau menerapkan e-budgeting. Kita akan lihat di sini mana-mana saja daerah yang sudah menerapkannya. Ya, di sini kita lihat pemirsa, di Jakarta tentu sudah kita tahu ada e-budgeting yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana ada data dari sejumlah daerah ini per Mei 2016. Di sini Jakarta memiliki APBD 59,9 triliun rupiah, di mana Bandung juga sudah menerapkannya, yakni ada APBD sebanyak 7,2 triliun rupiah.
Jogja juga sudah menerapkan e-budgeting, ada 4,1 triliun rupiah, selanjutnya Surabaya 7,9 triliun rupiah, Banyuwangi 2,8 triliun rupiah. Dan pemirsa, jika kita tahu di sini dengan adanya e-budgeting, kita akan tahu dari nilai 59,9 triliun rupiah ini akan kemana saja alokasinya. Apakah perginya ke kesehatan, pendidikan, ataupun pembangunan di sejumlah daerah, pembangunannya apa saja, berapa angka yang akan mereka alokasikan untuk kesehatan tersebut. Dan juga kita tahu di sini dialokasikan kemana saja. Anda bisa melihat pemirsa akan ada seperti apa perubahan-perubahan yang sudah terjadi oleh pembangunan daerah tersebut. Ketika APBD disusun melalui sistem elektronik, kita akan tahu bahwa perencanaan itu misalnya kita ambil contoh pembangunan jalan. Nah, bagi Anda yang daerahnya ada masuk dalam anggaran APBD, di situ akan terlihat apakah alokasi tersebut sudah sesuai dan sudah diterapkan. Kalau tidak, Anda bisa menjadi orang yang mengontrol apakah alokasi tersebut sudah direalisasikan. Jika tidak, kemana uang tersebut perginya? Anda bisa mencari Pemprov tersebut dan bisa bertanya kemana uang tersebut perginya. Dan kalau kita lihat lagi pemirsa, masih ada informasi menarik lainnya. Di sini kita lihat seperti apa langkah-langkah dari e-budgeting. Ya, di sini ada informasi mengenai bagaimana langkah e-budgeting dari RAPBD DKI Jakarta. Karena kita belajar dari Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama adalah di sini adanya musyawarah dari musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan. Kemudian di situ akan dikelola apa-apa saja yang dibutuhkan di tingkat-tingkat daerah tersebut. Kemudian dilanjutkan ke kecamatan. Selanjutnya dari tingkat kecamatan berlanjut ke kantor pemerintahan kota atau wali kota. Dan di sini akan ada informasi mengenai biaya yang diajukan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya akan dibahas. Setelah disetujui, data diunggah ke budgeting online. Setelah disetujui oleh pemerintah kota, akan dilanjutkan selanjutnya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggaran akan dibawa ke tubuh rencana pembangunan daerah. Ya, berikutnya kita lihat di sini pemirsa. Yang keempat adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kita lihat seperti apa. BPKAD memastikan program yang diserahkan SKPD ini sudah ada anggarannya. Masing-masing SKPD ini memperoleh nomor rekening untuk mengajukan biaya. RAPBD dalam format e-budgeting diserahkan ke gubernur. Selanjutnya, setelah disepakati secara seluruhnya, gubernur akan memeriksa seluruh anggaran-anggaran tersebut beserta dengan program-programnya. Jika sepakat, RAPBD e-budgeting akan dikunci. Berikutnya pemirsa, kita akan lihat lagi informasi terkait dengan unsur penerapan e-budgeting. Di sini kita lihat yang pertama adalah Badan Perencanaan Kota atau BAPEKO menentukan program dan anggaran SKPD. Apa-apa saja program yang akan dibuat dan apakah anggaran tersebut sudah sesuai. Nah, ini akan ada dipelajari di BAPEKO. Yang kedua selanjutnya di SKPD mempunyai login untuk mengisi usulan kegiatan dan harga yang disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan. Berikutnya setelah selesai berlanjut kepada tim peneliti yang akan memonitor anggaran dan usulan dari SKPD serta berhak mengubah komponen yang diajukan SKPD tersebut. Berikutnya akan dicek oleh tim data. Tim data akan memeriksa komponen yang diusulkan SKPD terkena pajak atau tidak terkena pajak. Nah, selain itu juga tim dapat mengubah komponen harga jika ada harga yang tidak sesuai dengan pasaran, menghapus komponen dan juga mengunci komponen. Selanjutnya, dari legislatif kita lihat dapat melihat usulan perencanaan di setiap satuan kerjanya. Berikutnya, administrator dapat mengakses semua akses penggunaan dan mengunci kegiatan yang sudah diusulkan oleh satuan kerja. Ya, kalau kita lihat dengan demikian perencanaan suatu anggaran sudah tersusun dengan rapi dan juga efisien. Dan tidak bisa lagi nih pemirsa, ada tipu-tipu atau markup harga. Demikian, Doni. Terima kasih Yasi, ulasan yang cukup lengkap dan komprehensif. Jadi intinya nggak ada tipu-tipu lagi ya. Oke, baik. Pemirsa, kita lanjut dengan narasumber kita. Tapi kita harus break dulu Bapak sekalian. Ya. Kita
ngecas dulu ya. Ini mendengarkan ulasan dari Yasi tadi ya lumayan ya. Tapi intinya aman lah kalau ada sistem ini, tinggal manusianya nanti seperti apa. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.